Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husna Azizah dengan NPM 10242403. Di sini saya akan mempresentasikan obat parasimpatolitik. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang parasimpatolitik. Jadi, apa itu parasimpatolitik? Secara sederhana, ini adalah jenis obat yang berfungsi untuk menghambat aktivitas sistem parasimpatik. Bagaimana cara kerjanya? Parasimpatolitik bekerja dengan memblokir reseptor asetilkolin, khususnya reseptor muskarinik. Dengan cara ini, obat ini dapat mengurangi efek yang disebabkan oleh sistem saraf parasimpatik, seperti kontraksi otot polos atau sekresi kelenjar yang berlebihan. Obat ini sering juga disebut sebagai antimuskarinik atau kalinolitik. Jadi, jika kalian mendengar istilah tersebut, itu mengacu pada hal yang sama. Secara umum, parasimpatolitik digunakan untuk mengatasi kondisi-kondisi di mana aktivitas sistem saraf parasimpatik terlalu aktif, seperti pada beberapa gangguan pencernaan, asma, atau inkontinensia urin. Selanjutnya, yaitu mekanisme kerja parasimpatolitik. Parasimpatolitik bekerja dengan menghambat reseptor muskarinik yang merupakan reseptor utama dalam sistem saraf parasimpatik. Biasanya reseptor ini teraktivasi oleh neurotransmitter asetilkolin. Namun, ketika obat parasimpatolitik mengikat reseptor tersebut, efek asetilkolin seperti penurunan detak jantung, kontraksi otot polos, dan peningkatan sekresi akan terhambat. Obat ini memberikan beberapa efek penting pada organ dan sistem tubuh. Di antaranya, yang pertama peningkatan detak jantung atau takikardia. Yang kedua bronkodilatasi, yaitu pelebaran saluran pernafasan. Yang ketiga pengurangan sekresi kelenjar seperti air liur atau lendir. Yang keempat relaksasi otot polos, misalnya di saluran pencernaan atau kandung kemih. Nah, dengan mekanisme ini, parasimpatolitik digunakan dalam berbagai kondisi medis seperti asma, gangguan pencernaan, atau bradikardia. Kemudian klasifikasi parasimpatolitik yang terbagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama, alkaloid alami, yaitu kelompok ini terdiri dari senyawa yang berasal dari sumber alami, contohnya adalah atropin dan skopolamin, yang sering digunakan untuk mengatasi spasme otot polos atau mual. Yang kedua, devirat sintetik atau semi-sintetik. Obat-obatan dalam kelompok ini dikembangkan secara sintetik atau melalui modifikasi senyawa alami. Contohnya adalah ipratropium yang sering digunakan untuk asma atau COPD, dan tropicamid yang digunakan dalam pemeriksaan mata untuk melebarkan pupil. Yang ketiga, obat dengan efek antimuskarinik sebagai efek samping. Ada juga obat-obatan yang bukan parasimpatolitik utama, tetapi memiliki efek antimuskarinik sebagai efek sampingnya. Contohnya adalah difenhidramin yang digunakan untuk alergi, dan amitriptylin yang merupakan antidepresan. Lalu ada pula farmakokinetik parasimpatolitik, yaitu bagaimana obat ini diproses di dalam tubuh. Pertama, dari segi absorpsi, parasimpatolitik umumnya memiliki penyerapan yang baik melalui saluran cerna. Beberapa obat dalam kelompok ini, seperti atropin dan skopolamin, bahkan dapat menembus saluran darah otak. Kedua, dalam hal distribusi, atropin dan skopolamin tersebar luas di seluruh tubuh, termasuk sistem saraf pusat yang menjelaskan efeknya pada berbagai organ. Ketiga, proses metabolisme. Parasimpatolitik terjadi di hati, di mana obat ini diubah menjadi bentuk yang lebih mudah diekskresikan. Dan yang terakhir, untuk ekskresi, obat ini dikeluarkan dari tubuh melalui ginjal dalam bentuk metabolitnya. Nah, dengan memahami farmakokinetik ini, kita dapat lebih memahami bagaimana parasimpatolitik bekerja di dalam tubuh dan bagaimana efeknya muncul. Parasimpatolitik memiliki berbagai efek farmakologi, yaitu yang pertama, pada sistem kardiovaskular, meningkatkan detak jantung atau takikardia. Yang kedua, pada sistem pernapasan,
dapat menyebabkan bronkhodilatasi dan mengurangi produksi lendir. Yang ketiga, pada saluran pencernaan, mengurangi peristaltik dan sekresi cairan pencernaan. Yang keempat, sistem urinaria, merelaksasi otot kandung kemih, mengurangi frekuensi buang air kecil. Dan yang kelima, sistem saraf pusat, mengatasi mual, muntah, dan mabuk perjalanan. Lalu yang keenam, pada mata, untuk mengatasi dilatasi pupil dan menurunkan akomodasi. Lalu pada kelenjar, dapat mengurangi sekresi air liur, keringat, dan lendir. Dan yang terakhir, untuk suhu tubuh, menurunkan keringat dan dapat meningkatkan suhu tubuh. Efek-efek ini membuat parasimpatolitik sangat bermanfaat dalam berbagai kondisi medis. Parasimpatolitik dapat menimbulkan beberapa efek samping seperti mulut kering atau serostomia, penglihatan kabur, glaukoma, peningkatan detak jantung atau takikardia, retensi urin, konstipasi, suhu tubuh meningkat atau hipertermia, serta efek pada sistem saraf pusat seperti sedasi, kebingungan, pusing, dan kepala pening. Namun, obat ini juga memiliki beberapa kontraindikasi, yaitu glaukoma sudut tertutup, penyakit jantung dan gangguan irama jantung, hipertensi, penyakit prostat atau BPH, obstruksi saluran pencernaan atau saluran kemih. Oleh karena itu, penggunaan parasimpatolitik harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai indikasi medis. Jika terjadi overdosis parasimpatolitik, langkah pertama adalah menghentikan pemberian obat. Kemudian, beberapa penanganan yang bisa dilakukan antara lain, yang pertama pemberian pisostigmin, inhibitor asetilkolinesterase untuk mengurangi efek obat. Yang kedua, pengelolaan hipertermia yaitu penanganan suhu tubuh tinggi. Yang ketiga, penggunaan obat penenang atau sedatif untuk mengatasi kecemasan atau kebingungan. Yang keempat, pemberian oksigen dan ventilasi jika diperlukan untuk mendukung pernafasan. Yang kelima, obat penurun tekanan darah jika terjadi hipertensi. Yang keenam, terapi cairan dan elektrolit untuk menjaga keseimbangan tubuh. Penanganan ini penting untuk mengurangi dampak overdosis dan memastikan pemulihan yang efektif. Jadi, kesimpulannya yaitu obat parasimpatolitik adalah kelompok obat yang bekerja dengan menghambat sistem saraf parasimpatis melalui penghalangan reseptor muskarinik yang mengarah pada berbagai efek fisiologis seperti peningkatan detak jantung, bronkhodilatasi, pengurangan sekresi kelenjar, dan relaksasi polos. Mereka digunakan untuk mengobati berbagai kondisi medis seperti bradykardia, PPOK, motion sickness, dan dalam prosedur bedah. Namun, penggunaannya harus hati-hati karena dapat menimbulkan efek samping yang signifikan, termasuk mulut kering, penglihatan kabur, dan peningkatan tekanan intraokular. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya undur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.